Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isnaini. Kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman waru yang meliuk-liuk. Saya pernah dikomentari kok bikinnya selalu yang tegak lurus, yang formal, yang informal, kok jarang lihat yang meliuk-liuk. Jadi prinsipnya begini, ketika kita budidaya, teman-teman boleh tanya ke petani-petani bonsai, bahan bonsai yang pembudidaya, biasanya selalu untuk bonsai dengan gaya formal atau tegak lurus. Ya, kenapa? Bahwa tegak lurus itu lebih populer, lebih banyak dicari, lebih disukai, dan terutama untuk yang tujuan kontes, karena yang tegak lurus relatif lebih susah buatnya karena ada beberapa syarat, seperti misalnya perlu akar yang keliling. Untuk yang formal informal, ya, tegak lurus dan tegak berliku perlu akar yang muter, yang keliling. Di grup Belajar Bonsai di Facebook pernah ditanyakan kenapa kebanyakan orang bikin akar yang muter. Nah, sebenarnya orang bikin akar yang muter itu terutama untuk pembudidaya, tujuannya mau bikin bonsai atau bahan bonsai dengan gaya formal atau tegak lurus atau informal, tegak berliku. Syaratnya akar keliling. Nah, untuk saya pribadi, akhirnya saya memilih untuk membuat yang meliuk seperti ini. Pilihannya adalah pertama, ketika akarnya tidak mendukung. Yang kedua, ketika gerak dasar batangnya memang mendukung untuk dibuat meliuk. Ya, jadi ketika menurut saya, wah ini susah mau dibuat formal karena akarnya tidak mendukung, misalnya akarnya nggak keliling, akhirnya saya buat gaya lain. Makanya saya sering bilang bahwa gaya yang lain selain formal dan informal, tegak lurus dan tegak berliku, itu biasanya muncul atau saya buat ketika tidak bisa dibuat dengan dua gaya tersebut. Jadi ketika saya nanam bahan bonsai, saya budidaya bahan bonsai, tidak bisa dibikin gaya formal, kemudian gaya informal, tegak berliku, itu biasanya akan saya alihkan atau saya arahkan ke gaya yang lain. Salah satunya misalnya ketika batangnya mendukung, ya saya liukan, saya buat ngolet-ngolet kalau kata teman-teman di Jogja. Nah, yang ini salah satunya. Ini pernah dipotong di sini, kemudian muncul tunas, kemudian saya arahkan, potong kemudian di sini, kemudian ada tunas baru, diarahkan lagi. Sepertinya di sini juga pernah ada pemotongan, diarahkan seperti ini. Kemudian nantinya mungkin akan pakai yang ini. Jadi gerak dasarnya nanti seperti ini, ke sini, kemudian ke sini. Ini juga saya ada buat satu untuk cadangan, saya nanti nggak tahu mau dipakai atau enggak, tapi ini buat cadangan. Sedangkan, nah ini kalau teman-teman lihat ya, nah ini kalau teman-teman lihat di bagian atas ini masih saya biarkan, ini saya los untuk pembesaran batang. Sama seperti di video sebelumnya, untuk pembesaran batang tetap saya sisakan satu yang tetap di los untuk pembesaran. Jadi kemungkinan nanti akan dipotong di sini, kemudian akan saya pakai yang ini. Kemungkinan bisa juga nanti saya pakai yang ini, tergantung nanti lihat arah gerak dasarnya. Jadi saya bikin ngolet-ngolet atau meliuk-liuk seperti ini biasanya karena menurut saya sulit atau kurang bagus ketika mau dibikin formal atau tegak berliku. Ya, formal dan informal. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau budidaya, selalu buat bahan bonsai ya, dasarnya awalnya dengan tujuan membuat gaya formal atau informal. Dua itu. Seperti tadi saya bilang bahwa saya buat gaya lain itu ketika tidak bisa atau mentok nggak bisa dibuat dua gaya itu. Jadi saya budidaya selalu tujuan saya buat dua gaya itu dulu. Ketika tidak tercapai karena ada kekurangan, baru saya bikin gaya lain. Oke, sekarang kita lihat yang lain lagi untuk bahan waru yang meliuk-liuk di kebun ground saya. Oke, ini salah satu contoh.
sepertinya juga akarnya bagus, tapi akhirnya saya bikin dia mungkin nanti bisa jadi tegak berliku ya, walaupun nanti dibikin meliuk-liuk juga bisa. Ini masih saya biarkan untuk cabang pertama, kedua, ini ketiga. Nah teman-teman bisa lihat ini yang cabang ketiganya lebih besar dari ini, makanya ini udah saya potong duluan. Ini masih saya los ya, sedangkan yang ini untuk terusannya, untuk top ini juga masih saya los untuk pembesaran ya. Ini nanti bisa jadi tegak berliku, atau bisa juga nanti saya bikin meliuk-liuk seperti bahan yang pertama tadi. Ini waru Taiwan, yang pertama tadi waru India. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Oke, ini satu lagi bahan waru Taiwan di kebun ground saya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, ini juga udah saya liuk ya, karena akarnya nggak begitu bagus, nggak begitu keliling. Sebenarnya ini dibikin formal pun masih bisa, artinya ini relatif lengkap, cuman karena gerak dasarnya saya lihat batangnya lebih cocok dibikin meliuk-liuk, akhirnya saya teruskan bikin meliuk-liuk. Nah ini teman-teman lihat gerak dasarnya, batang awalnya ini, kemudian saya potong di bagian ini ada bekas potongan, kemudian ada tunas saya arahkan, saya liuk ke sini ya. Nah untuk meliuk di ground seperti ini cuman perlu kawat, tinggal ditarik-tarik atau pakai tali rafia juga bisa. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini juga sedang saya bengkokkan atau sedang saya belokkan dengan bantuan kawat. Ini juga udah pernah saya kawatin. Nah gerak dasarnya teman-teman bisa lihat ke sini, kemudian ke sini ya, ini kemudian ke sini. Nah nanti ini juga buat cadangan, entah nanti mau dipakai atau enggak, jadi ini masih saya sisakan. Ini juga ada ujungnya, masih saya los juga untuk pembesaran juga. Oke, ini satu lagi bahan waru India. Teman-teman bisa lihat akarnya ini kurang bagus ya. Ini dominan sebelah sini akarnya, kemudian bagian sini juga ada kecil-kecil. Nah ini karena gerak dasar awalnya juga udah meliuk, akhirnya saya teruskan. Teman-teman bisa lihat di sini ada bekas potongan, jadi ini udah besar, kemudian potong, ada tunas baru, itu yang diliuk. Jadi kalau teman-teman nanya, misalnya ini terlanjur di los, udah besar, gimana biar bisa saya liuk? Caranya, ini udah besar batangnya, langsung potong, dipres pendek, kemudian nanti ada tunas, misalnya seperti ini, dibiarkan. Nah tunas baru yang masih muda ini yang dipelintir, yang diliukkan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat gerak dasarnya ya. Ini saya buang dulu tunas-tunasnya. Nah, ini saya pelintir ke sini. Nah ini di atas ada tunas. Saya belum tahu nanti mau pakai yang mana. Jadi ini 1, 2 ini saya biarkan. Kemudian ini masih ada saya biarkan untuk masih saya los untuk pembesaran lagi ya. Jadi ada bagian yang tetap di los untuk pembesaran batang utamanya ya. Jadi seperti ini saya liuk. Kemudian misalnya teman-teman mau di sini mau dibelokkan di sini misalnya ya, misalnya mau dibelokkan di sini, langsung potong aja nggak apa-apa. Atau karena ini masih dibesarkan, misalnya seperti saya ini dibiarkan aja, kemudian yang ini yang diliukan, yang diarahkan, yang dikawatkan atau diikat, ditarik pakai tali juga nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ini bertahap ya, caranya memang bertahap, banyak pemotongan, kemudian nunggu ada tunas baru. Nah tunas barunya itu yang ditekuk, yang diarahkan, yang diliukkan ya. Ini juga nanti, makanya ini 2 masih saya biarkan, nanti ini bisa ditarik ke sini, atau yang ini nanti saya belum tahu, cari aman masih saya biarkan. Ini ada 3, 1, 2, 3, jadi ada 3. Ini saya belum tahu mau pakai yang mana. Sedangkan ini ya, ujung yang ini masih saya biarkan untuk pengelosan, untuk pembesaran, biar tetap tambah besar batangnya. Oke, ini saya punya satu lagi ya, waru India. Teman-teman bisa lihat gerak dasarnya dari sini ya, kemudian ke sini meliuk, kemudian ke sini. Nah ini
ada tunas baru di sini, udah saya ikat pakai kawat. Nanti saya arahkan ke sini, ya. Ini saya arahkan ke sini. Jadi yaitu tunas baru nanti diarahkan, diliukan, nanti bisa dipotong di sini misalnya. Sedangkan yang ini masih saya los misalnya supaya ini tetap membesar. Jadi kalau ada tunas cukup diarahkan aja, nggak perlu langsung dipotong. Nanti kalau ukurannya udah sesuai baru dipotong di sini misalnya. Sebenarnya arah itu terserah, bebas aja, diikat pakai kawat, pakai rafia juga nggak masalah. Ya. Oke, ini saya punya satu ya, yang udah saya liuk juga, teman-teman bisa lihat dari sini, kemudian meliuk ke sini. Nah di sini ada pemotongan. Di sini ada pemotongan, kemudian muncul tunas baru. Nah tunas barunya itu yang diarahkan. Nanti bisa saya tekuk ke sini misalnya pakai tali. Awalnya saya ikat, saya tekan seperti ini, ya. Jadi teman-teman bisa, ini bekas ikatannya, saya ikat ke sini, ya. Nah ini arahnya, ya, meliuk seperti ini. Ya nanti belum tahu saya sambungannya atau arahnya kemana lagi setelah yang ini membesar. Mungkin bisa pakai tunas yang ini ke sini misalnya. Jadi asal dibikin aja arahnya bebas aja, ya.